Bi, aku akan mempersiapkan ajian rega gunung. Bertahanlah, Bibi! Paman, cepat bantu Bibi! Kurang ajar! Kurang ajar! Kamu ini luka dalam. Babi guling kutu monyet. Suliwa! Benar-benar jahanam kau. Lagi-lagi dia mampu menggagalkan ajaran Kak Gunung dengan miang bambu. Wirat, seluruh tubuhku gatal, Bi. Aku tidak tahan. Tahan, Wirat. Guru, apa yang harus kita lakukan? Kutu monyet, kenapa aku jadi lupa? Ayo, cepat lepaskan rambutmu dan gosokkan dengan keras di tempat yang gatal. Ayo, cepat. Paman Tabib, setelah selesai lamurkan di dadanya. Baik. Gusti Patih, bagaimana caranya membuyarkan pemusatan pikiran yang sangat diperlukan untuk menggunakan ajian rengga gunung? Itu kuncinya, Gusti Patih. Pertama-tama, saya pernah mencobanya dengan semut rangrang. Lalu dengan miang bambu tali atau serbuk rawi, Gusti Patih. Tapi itu tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Dan itu bukan penangkal yang dilakukan secara berulang-ulang, Liwa. Iya. Mungkin dengan bunyi-bunyian atau dengan ilmu Candra Ditya Kembar, Gusti Patih. Apa itu? Candra Ditya Kembar? Hah? Seperti ilmu halimun yang Gusti Patih miliki. Oh, kamu memang cerdas, Liwa. Ya. Aku akan mencari cara menangkal miang bambu. Dan semut rangrang. Ya, aku semakin yakin. Sudah Wirat harus belajar kepada Resi Abicaraka. Itu yang tepat.
Aku bisa mengantar dia ke gua buaya tidur. Abicaraka pasti dengan senang hati akan menerima Wirat sebagai muridnya. Karena dia pun mempunyai dendam kepada Angling Dharma. Kangsa, ada urusan apa dia dengan Angling Dharma? Saudara seperguruannya telah dibunuh oleh raja itu karena menimpakan pegebluk di Malwapati. Kutuk Rawe. Angling Dharma, mampus kau sekarang. Baik, Resi Abicaraka, kami akan datang. Masih sakit, Kakang? Saya sudah enakan, Tantri. Oh iya, Tantri. Saya ingat, guru mempunyai teman yang bisa membaca aksara Pali. Coba kamu ambil kitab pusaka itu. Kang, siapa nama sahabat guru Kakang itu? Kalau tidak salah, Wiku Upadita. Dia seorang biksu. Pasti bisa membaca tulisan Pali ini. Berarti kita mau ke sana, Kang? Iya. Saya sudah tidak sabar. Kaki saya sudah bisa diandalkan. Lihat, walau harus dengan bantuan tongkat. Asal tidak terlalu cepat. Ayo, Kang. Siapkan buntelan. Kita berangkat. Rodanalah, aku sudah menjauhi keduniaan. Aku ingin mendekati Sang Buddha. Carilah pendekar lain yang lebih mumpuni. Aku tidak mau lagi melumuri tanganku dengan darah. Kakang Upadita akan membiarkan angkara murka menguasai bumi. Bukankah menghancurkan kejahatan juga sebuah jalan kebaikan? Anak itu memiliki watak berkasaan. Sementara kesaktiannya luar biasa. Mendengar ceritamu dan sikap Kangsa Dewa yang diam saja. Waktu kamu ceritakan kejadian di Jagat Saksana, jangan-jangan anak itu murid dia, murid Durgandini, Kilegawa, dan Gendrayana, yang selama ini mereka memang pendekar aliran hitam, yang dikenal ingin menguasai Jagat Kanuragan di bumi Jawa. Bisa jadi begitu. Ini akan semakin ruwet, Kakang. Jangan-jangan Empu Jaladara juga ikut ambil bagian. Saya yakin tidak. Dari dulu Jaladara tidak pernah mau melakukan keonaran. Meskipun dia cukup akrab dengan Kilegawa dan Gendrayana. Eyang, makanan sudah siap. Sebaiknya kita makan dulu, Korodanalah, supaya pikiran kita bisa lebih jernih kembali. Ini cucu-cucuku, Chandrika Devi dan Ken Amarila. Ken Amaranila, Eyang. Eyang salah terus. Oh ya, pamanmu belum tentu suka makan sayur kacang merah dan lalap-lalapan. Mestinya... Tidak usah diistimewakan, Kakang. Saya biasa makan apa saja. Tapi Ken membuat pepes jamur, Eyang. Paman Krodanala pasti suka. Rasanya seperti daging. Iya, seperti daging. Ayo. Sudah letih, Kakang? Kita hampir sampai, Tantri. Saya tidak pangling lagi dengan bukit miring itu. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, Kakang? Tidak usah. Ayo. Paman tadi cerita pemuda sakti itu bersama seorang gadis. Berapa kira-kira usianya? Sebaya kalian. Tapi ilmu kanuraganya sangat tinggi. Kenapa? Kami ingin menjajal ilmu yang didapat dari Eyang Wiku. Sebab selama ini ilmu kanuragan yang saya dapat dari Eyang belum pernah sekalipun kami gunakan. Betul, Paman. Kakang tidak memberi kesempatan mereka turun gunung. Saya lebih mengharapkan ketiga anak titipan ini cepat mendapat jodoh. Sebab pada akhirnya, suratan seorang wanita tetaplah menjadi ibu.
tempat berlabuh bagi suami dan anak-anaknya. Meskipun mereka pendekar atau keturunan pendekar. Kalau pelabuhan itu damai dan penuh cinta, maka keluarga itu pun akan menjadi damai dan tentram. Kakang tidak menginginkan mereka seperti Durgandini, pendekar yang sakti dan disegani di seluruh jagat persilatan. Durgandini adalah contoh wanita yang menyalahi suratannya. Seharusnya dia bisa bahagia sebagai istri Pangeran Suryapati. Tapi dia lebih memilih kekerasan. Kalian pernah berpikir, kenapa Sang Pencipta menjadikan wanita serba lembut? Karena mereka digariskan untuk mengimbangi kekerasan yang dimiliki kaum lelaki. Kalau begitu, Eyang menganggap kami makhluk lemah yang setiap saat harus dilindungi. Saya mampu melindungi diri sendiri, Eyang. Jangan salah paham, Ken. Lembut bukan berarti lemah. Tidak sedikit wanita yang jauh lebih tegar dari laki-laki. Meskipun badannya lebih lemah dari laki-laki. Kenapa bukan laki-laki yang melahirkan anak? Tentu ada kehendak dewata di sana. Tapi kita berusaha menolak kenyataan itu. Kakang tadi bilang bahwa ayah dua dewi ini seorang pendekar. Iya. Ayah mereka bernama Lubdaka, adik seperguruan Ganggadara. Oh, ternyata dewi-dewi cantik ini putri seorang pendekar besar. Ayah kalian tewas dengan cara licik oleh ilmu sihir Empu Abicaraka. Kenapa Eyang tidak pernah menceritakan hal itu? Iya, kenapa Eyang? Eyang tidak mau membaluri hati kalian dengan dendam. Sepertinya ada suara orang di depan sana. Kalian telah memasuki halaman rumah kami tanpa izin. Sabar ini. Kami tidak melihat orang di sekitar sini. Hei, di sini ada rumah. Kalian bisa teriak minta izin, kan? Maafkan kami kalau kami bersalah. Mau apa kemari, hah? Kami mau bertemu dengan Paman Wiku. Ada urusan apa? Apa harus mengatakan kepada kalian kalau tujuan kami adalah urusan pribadi dengan Paman Wiku? Kamu pasti yang bernama Sudawirat. Dan kamu pasti... Bukan. Nini berdua salah paham. Nama saya Aditya dan ini... Saya calon istrinya. Nama saya Kalyana Tantri. Ikut aku. Aku kenal baik dengan Ganggadara. Tapi bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu ini muridnya? Sebentar.
Gurumu pernah cerita tentang asal-usulmu? Tidak, Wiku. Entah berapa belas tahun yang lalu, peristiwa itu terjadi. Seorang pendekar aliran hitam bernama Abicaraka menghancurkan keluarga ayahmu. Ibumu terbunuh secara mengenaskan, sehingga ayahmu dan saya sendiri waktu itu sedang bertandang ke rumah ayahmu, ikut membantu melawan pendekar ilmu sihir itu. Daka, Paman Guru, tolong selamatkan anak-anak saya. Kamu, Paman, tolong tinggalkan saya. Nyirati! 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 Ayo. 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 Ayo ikut Eyang. Kita dalam bahaya. Saya mau ikut biung. Ayo. Ikut Eyang. Ayo. Saya mau ikut biung. Nitya, Bopo. istriku, istriku, istriku. Mana kedua adikmu, Nitya? Bawa Eyang Wiku. Biarkan biungmu di sini. Tidak mau, saya mau ikut biung. Biar orang kampung yang akan mengurus penguburannya. Tidak mau, saya mau ikut biung. Kita harus segera pergi, Aditya. Penjahat itu mau membunuh Bopo dan semua adikmu. Tidak mau. Ayo, ayo Aditya. Saya mau ikut biung. Ayo. Tidak mau. Saya mau ikut biung. Ayo Aditya. Tidak mau. Kedua anak itu, kubesarkan sampai sekarang. Jadi, dua gadis itu, saya dan Ken Amaranila, Eyang? Iya, benar. Dan anak laki-laki itu saya, Eyang. Betul. Bopo membawa saya ke pantai laut selatan. Kemudian naik perahu ke Pulau Kura-Kura. Sehari sesudah Bopo menitipkan saya kepada Guru Gangadara. Beliau meninggal. Bopo kita. Jadi, Kakang ini adalah kakak kandung kami. Benar. Kalian bertiga, putra Lubdaka yang gagah berani. Murid sahabatku Gangadara. Kakang. Adikku. Kakang, Ada apa? untung Kakang memang kakak kami. Kalau tidak, tadi Yunda Ken sudah naksir Kakang. Bohong, bohong Tantri. Nanti Kakang Aditya jadi gede rumah angsan. Akhirnya
Akhirnya tangan Dewata telah mempertemukan kita yang tercerai-berai. Saya pikir saatnya untuk membalas dendam kepada Empu Abicaraka harus sudah Kurodanala, dimulai. jangan suka kobarkan dendam di hati anak muda. Mereka ibarat ranting kering yang mudah sekali terbakar. Aditya, mana kitab yang kamu bicarakan? Sebentar itu. Ini? Kitab Pusaka Negeri Atas Awan. Dari mana kamu dapatkan ini, Aditya? Seorang biksu memberikannya kepada Kalayana Tantri. Beliau tewas oleh perampok di atas kapal di Pulau Hantu itu. Umur kitab ini sudah ratusan tahun. Ada ajaran tentang Astavida, ajaran Buddha. 8 jalan mencapai moksa. Tapi ini Jenana Wisesa. Ilmu yang paling tinggi. Kelihatannya tentang kanuragan. Iya, tentang tenaga dalam. Dan jurus-jurus negeri atas awan. Eyang bisa mewujudkannya dalam bentuk gerakan. Aku tidak janji. Tapi di sini juga ada tuntunan gambarnya. Juga ada ilmu pengobatan. Wah, kitab ini benar-benar paripurna. Kita pelajari bersama-sama. Gusti Prabu, Gusti Dewi. Oh, ini pasti putra Gusti Prabu. Sudah besar sekali. Maaf, Gusti Dewi, siapa namanya? Angling Kusuma. Angling Kusuma. Oh. Sudah lama kamu tidak berkunjung kemari. Ya, Gusti Prabu. Terakhir kali waktu Sudawirat ingin membalas dendam kepada Gusti Prabu. Waktu itu Dinda Sekarwangi sedang mengandung 3 sasi. Oh ya, lama sekali kamu tidak mengunjungi Malwapati. Kenapa? Iya, Gusti Dewi. Sewaktu saya kembali ke Kalingapura, banyak sekali peristiwa yang saya alami. Sampai musibah menimpa Dinda Galuh dan Guru Masura. Ya, saya sedih sekali kehilangan mereka. Betul, Liwa. Mereka adalah orang yang sangat kucintai. Busuk, masih jauh tempatnya, Kangsa. Kakiku hampir semper, masih belum juga sampai. Sabar, Nyai. Kutu ayam, sebenarnya kamu tahu apa tidak? Sepertinya tidak jauh dari sini, Nyai. Di mana? Maklum, sudah 30 tahun aku tidak kemari. Sedikit pangling. Nyai, itu bukitnya, Nyai. Kamu yakin itu tempatnya? Yakin, Nyai, itu pasti benar. Sudah, ayo. Ayo, Nyai.
Caraka, di mana kamu? Aku Kang Sadewa datang. Ayo Nyai. Ayo Wirat. Ada apa, Gangsa? Murid kami ingin belajar ilmu halimun yang kamu miliki. Hah? Apa? Apa? Hah? Ilmu itu tidak bisa sembarangan kuberikan pada orang yang belum kukenal. Kalau untuk kamu sendiri, bisa. Tua bangka muka buruk. Jangan banyak mulut kau. Cepat ajari muridku. Atau tubuhmu akan kucabik-cabik. Aku tidak suka dipaksa-paksa begitu, Kang Sadewa. Siapa perempuan jelek itu? Kurang ajar. Hei, kutu kau. Berani sekali kau menghina Durgan ini. Kurobek-robek mulutmu. Ayo, keluar kau. Oh, maaf, Nyai. Saya tidak tahu kalau Nyai ternyata Durgandini. Pendekar jempolan yang selalu saya kagumi. Iya, tapi cepat perlihatkan muka burukmu itu. Maaf, Nyai. Kurang ajar. Ada apa, Gangsa? Kami sedang mempersiapkan jago untuk menghancurkan musuhmu, Angling Dharma. Angling Dharma? Tapi Raja Malwapati itu dengan licik menggunakan Aji Halimun. Hanya dengan ilmu yang sama, dia bisa dibunuh. Angling Dharma? Iya. Dia yang membunuh adikku Tamoga. Siapapun yang memusuhi Raja Busuk itu adalah kawanku. Akan kuberikan semua ilmu sihir gua buaya tidur kepadamu. Terima kasih, Guru. Juga ilmu halimunku. Bagus. Sudah Wirat, cepat kau bersiap. Baik, Guru. Aditya, coba lakukan gerakan kanuragan sesuai dengan isi kitab ini. Baik, Guru. Batu karang pecah terkena palu. Pohon tumbang dihempas taufan, tapi udara tidak pernah hancur. Bukankah Sang Pencipta menjadikan udara sebaik-baiknya ciptaan? Siapa yang tidak butuh udara? Semua yang bernyawa butuh udara. Bahkan api akan mati tanpa dia. Udara yang ramah mengalir sumilir menghapus gerah. Tapi jangan buat dia marah, karena angkara murkanya mampu menjadi bencana. Badai dan taufan mampu menghancurkan kekuatan apapun yang ada di bumi. Aku tidak bisa mengartikannya. Kelihatannya ini bukan sebuah jurus. Penulisnya sedang bicara tentang perilaku udara sebagai contoh kehidupan. Mungkin penciptanya menginginkan jurus-jurus ilmu kanuraganya memakai perilaku udara, perilaku angin. Barangkali karena penulisnya begitu akrab dengan kehidupan negeri atas awan yang sering diserang badai salju.
Jadi... Saya kira kuncinya ada pada kelembutan dan kelenturan Eyang Wiku. Bagaimana jelasnya, Tantri? Angin tidak dapat ditusuk, juga tidak dapat dipukul. Karena dia selalu lentur, mengikuti tekanan apapun yang datang kepadanya. Ini Eyang. Tapi, maaf Eyang. Tapi angin mempunyai kekuatan untuk menggulung apapun. Kemudian mengangkat dan melemparkannya dengan dahsyat. Seperti kata kitab ini. Oh, iya. Dengan meminjam tenaga penyerangnya. Iya. Watak dari jurus-jurus yang saya lakukan selama ini memang begitu, Eyang. Saya merasa terkadang tubuh saya seperti terbang. Karena kuda-kudanya tidak menancap di bumi. Tapi saya tetap merasa kokoh. Coba kamu lakukan secara penuh, Ditya. Mulai dari pertama. Tidak perlu kalian mengumbar dendam. Sebab kalau dendam dilampiaskan, akan menimbulkan dendam yang lain. Sehingga persoalan tidak pernah bisa selesai. Kan Eyang sendiri yang bilang, kalau tindakan Abicaraka itu sewenang-wenang. Bopo, serta Biung, dan banyak lagi penduduk desa yang sudah menjadi korbannya. Apa salah kalau kami akan menghukum dia? Kalau tindakan kalian benar-benar hanya untuk menumpas kejahatan Abicaraka, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau ada sedikit rasa dendam dalam melakukan tindakan itu, maka... Upadita, murid-muridmu itu kan bukan Wiku sepertimu. Mereka masih manusia biasa, yang sangat wajar menuntut balas atas kematian Bopo dan Biungnya. Biarkan mereka menjadi manusia biasa. Chandrika. Kalau saya, Eyang, ingin menyelesaikan perseturuan saya dengan Sudawirat, dia jauh lebih berbahaya dari ancaman mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Itu juga saya sangat setuju. Anak iblis itu memang bisa menjadi bara yang membakar tatanan dunia persilatan. Kakang tidak mau bersama-sama kami menumpas tukang sihir yang telah membunuh kedua orang tua kita. Menurut saya, Sudawirat yang lebih dulu harus ditumpas. Dia masih muda dan sangat berbahaya. Sedangkan Abicaraka sudah tua, tidak terlalu berbahaya. Oh, Kakang cuma mau menuntut balas atas luka di kaki Kakang. Yang paling penting, sekarang bagaimana menghentikan keonaran yang dilakukan Sudawirat dengan ajian rengkah gunungnya. Ilmu yang sangat terlarang yang hanya dimiliki oleh Durgandini, yang telah membunuh guru dari sahabat saya. Siapa guru itu? Empu Mahasura, Wiku. Hah? Mahasura? Mahaguru dari Sugalu itu tewas? Upadita, artinya akan semakin habis pendekar di tanah Jawa ini. Upadita, selayaknya kita tidak boleh membiarkan kejahatan terus merajalela. Upadita. Lakukan sekali lagi, Wira. Makin cepat kau membaca mantranya, akan lebih cepat kau menghilang. Begitu juga sebaliknya. Ayo, ayo, udah bagus. Kamu pasti bisa. Ayo.